Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. semuanya. Ya ini spesial sekali hari ini. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dijauhkan dari virus COVID-19 ya, amin. Mhm. Dan berbahagia sekali karena spesial hari ini UGM Update ada di sore hari, yaitu pukul 3 sore. Dan berbahagia sekali juga saya pada sore hari ini menyapa kawan UGM semuanya dalam UGM Update edisi Selasa 29 Desember 2020. Kabar bahagia datang dari kampus kerakyatan nih, kampus Universitas Gadjah Mada, yang salah satu hasil riset atau temuan dari tim peneliti UGM, yaitu Jinos, sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk dapat digunakan secara luas di masyarakat. Ya betul, Jinos, salah satu alat yang berfungsi untuk screening COVID-19 besutan peneliti UGM pastinya, yang dengan hanya hembusan nafas saja sudah dapat mengetahui di dalam tubuh kita apakah ada virus COVID-19 atau tidak, hanya dalam kurun waktu kurang dari 5 menit saja, dan tentunya memiliki sensitivitas lebih dari 92% ya. Dan seperti apa sih cara kerja Jinos ini dan seperti apa langkah UGM setelah Jinos ini dinyatakan mendapatkan izin edar untuk bisa dipakai untuk seluruh lapisan masyarakat. Sudah bersama dengan saya via Zoom pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama ada penemu Jinos, yaitu Profesor Kuat Triana. Selamat sore Prof. Kuat. Selamat sore, Mas Adit. Alhamdulillah sehat selalu, Prof. Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan narasumber kita yang kedua ada Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni Universitas Gadjah Mada. Ada Profesor Dr. Paripurna Sugarda. Selamat sore, Prof. Paripurna. Halo Mas Adit, selamat sore. Selamat sore sahabat UGM. Alhamdulillah sehat, Prof. Sehat. Prof Kuat, Alhamdulillah. sore. Alhamdulillah, Bro. Sehat, Bro. Alhamdulillah baik. Oh ya, seperti seperti biasanya ya. Jadi UGM Update untuk sesi hari ini silahkan teman-teman yang ingin bertanya tentang Jinos terutama boleh langsung ditanyakan di kolom komentar, baik itu di Instagram, Facebook, Twitter maupun di YouTube channel Universitas Gadjah Mada. Namun sebelum saya mulai bertanya ke dua narasumber, saya ingin mengucapkan selamat dulu untuk Profesor Kuat nih atas temuannya yang sudah mendapatkan izin edar dan juga Masih. saat Dies Natalis mendapatkan anugerah Universitas Gadjah Mada. Selamat Profesor Kuat. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sesuai dengan tema hari ini Prof. Kuat, ini kita akan membahas Jinos, alat yang bisa dikatakan adalah temuan dari Prof. Kuat nih, dan juga rekan-rekan yang lainnya. Dan kita juga akan berbincang seperti apa sih langkah UGM ke depannya nanti akan lebih dijawab oleh Profesor Paripurna. Mungkin pertanyaan pertama saya ingin ajukan ke Prof. Kuat terlebih dahulu. Mungkin beberapa hari belakangan ini nama Jinos ini cukup banyak diperbincangkan di media sosial, baik itu di internet atau mungkin di sosial media dan lain sebagainya. Nah, ini Jinos sebagai alternatif diagnosis untuk COVID-19 dan dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Nah, bagi yang belum terlalu familiar dengan Jinos nih, mungkin bisa dijelaskan sedikit nggak Prof. Kuat? Apa sih sebenarnya Jinos ini? Baik, Mas Adit. Terima kasih, sahabat UGM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Jinos itu adalah singkatannya dulu ya. Tadinya tuh ENOS, Electronic Nose, atau hidung elektronik. Karena kami di UGM ya tambah saja lah J. Jadi Gadjah Mada gitu. Gadjah Mada. Gadjah Mada untuk semacam ya kebanggaan kampus kita lah gitu ya. Nah, karena itu hidung elektronik sekalipun, maka prinsip kerjanya kan mengikuti hidung kita ya. Jadi banyak netizen yang mendebat saya, Pak itu kan nggak bisa mendeteksi senyawa-senyawa apa gitu. Tidak bisa mendeteksi berapa konsentrasi misalnya amoniaknya gitu. Nah ini penting saya sampaikan agar tidak bingung. Karena ini prinsipnya seperti hidung kita, maka jangan tanya, Pak itu senyawanya apa yang dideteksi. Hidung kita kan juga nggak bisa ya. Kalau Mas Adit ditanya, Mas ini bau apa gitu. Bau durian, itu senyawanya apa saja gitu. Kan nggak bisa kan. Sama kan? Ya seperti itu. Itu pertama. Terus misalnya ditanya, itu ada amoniaknya Mas Adit. Berapa ppm gitu. Nggak tahu gitu kan, kita bukan alat ukur sebetulnya itu. Betul ya?
Ya. Oke, karena di dalam genus ini seperti hidung kita juga ada otak, maka kita juga punya otak namanya artificial intelligence. Kemudian kita yang spesifik lagi adalah machine learning lah gitu ya. Nah, sifat dari machine learning itu harus diajari seperti hidung kita juga. Dulu Mas Adit waktu kecil tahu kan ini bau apa kan setelah diajari kan. Sama Betul. seperti ini. Semakin sering diajari, semakin kita dilatih, semakin banyak variasi, Mas Adit semakin pinter. Ya, Jinus juga kira-kira seperti itu gitu. Ya gitu Mas, sederhananya itu seperti itu. Oke. Lalu awal muncul ide untuk membuat alat deteksi COVID-19 ini mungkin dengan teknologi hidung elektronik ini nih awalnya dari mana ini, Prof? Sebenarnya riset tentang elektronik nose itu sudah lama sejak 2008 bagi kami itu, dan ini sebenarnya kalau flashback ke belakang itu bagian dari tesis saya di S2 di ITB dulu. Saya terima kasih pada Prof. Teo Liang yang dulu mengajarin kami untuk mengembangkan ini. Nah di akhir-akhir ini karena kami memang merapat ke PUI, apalagi setelah adanya COVID itu tiba-tiba kami tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian kami sowan ke PUI, UGM, masalah apapun yang terkait nanti pengembangan, karena kami tidak punya anggaran gitu ya. Kami sowan itu Pak Prof. Arif, Dr. Hargo, dan seterusnya. Akhirnya alhamdulillah beliau sebagai bapak-bapak kami itu melindungi dan mencukupkan kebutuhan kami gitu. Ini yang luar biasa menurut saya. Dan ini suatu best practice yang nanti harus kami sampaikan ke banyak kawan di UGM. Jadi kalau punya produk jangan main sendiri, mainlah bersama-sama gitu loh. Sharing resiko, sharing apa saja gitu. Kalau saya banyaknya sharing resiko. Saya mengambil resiko yang sekecil mungkin, saya resiko yang lain nanti ke Prof. Arif gitu. Gitu. Itu idenya gitu Mas. Oke, baik. Terima kasih Prof. Kuat. Mungkin saya akan beralih dulu ke Prof. Paripurna ini. Sejak berita tentang Jinus ini mulai istilahnya beredar luas di media online, mungkin juga media sosial. Banyak masyarakat pasti sudah menunggu-nunggu kapan alat ini tuh bisa digunakan. Pastinya untuk dibeli pastinya gitu ya. Nah, bagaimana dengan mitra-mitra UGM? Misalnya baik dari kalangan industri, pemerintah, atau lainnya. Dukungan seperti apa sih atau antusiasme dari mitra itu seperti apa untuk pengembangan Jinos ini, Prof. Paripurna? Ya, terima kasih. Saya izin ya, Prof. Kuat, di kantor kita ini ya baru jadi bintang. Jadi sampai kurang tidur sampai sekarang. Jadi kan izin IDAR tuh baru 24 ya Mas Adit dan sahabat-sahabat UGM. So bertitik tolak dari 24 Desember inilah kami kemudian dealing dengan mass production. Semua desain dan bisnis plan sudah kami siapkan, tetapi bagaimana kita dealing dengan mass production itu yang menjadi tantangan yang harus kita hadapi sekarang, karena responsnya sangat cepat dan dalam jumlah yang sangat besar, ya, tidak saja dari lembaga, institusi, bahkan masyarakat individual dan juga distributor. Banyak para distributor kemudian menawarkan diri, mereka yang sudah punya network bagus kemudian menawarkan diri. So, mass production adalah tantangan pertama. Gitu. Kemudian tantangan kedua, menyampaikan kepada masyarakat tentang penggunaan alat tersebut. Ini yang menjadi penting karena alat ini bukan seperti atau belum seperti cellular phone yang kemudian saya ngintip pemerintah ya cepet gitu, kemudian kita hembuskan terus langsung dapat gitu. Tidak seperti itu. Artinya alat itu perlu penggunaannya perlu ada guidelines lah gitu. Ada petunjuk cara penggunaannya. Itu kemudian alat itu sensitif dengan beberapa bau yang spesifik misalnya gitu. Nah, alat itu harus ditaruh, nanti Prof bisa menjelaskan, alat itu harus ditaruh di ruang yang udaranya bebas keluar masuk, artinya ini akan lebih akurat daripada kalau alat itu ditaruh di ruang yang tertutup misalnya begitu. Nah, seterusnya gitu. Kita harus memasyaratkan ini gitu. Lalu yang ketiga juga memproduksi ini perlu waktu. Bertahap ya, Januari ini kami mengusahakan bisa berproduksi antara
ya 2.000 sampai 3.000 pieces ya. Kemudian Februari kita tingkatkan lagi, Maret kita tingkatkan lagi sampai semua kebutuhan bisa kita penuhi. Hari ini saja itu saya mencatat ada lebih dari 600 pieces yang sudah diminta begitu. Oh, Lebih, Prof. permintaannya lebih ya? Iya, Lebih. Tadi udah hampir 900 lebih ya tadi. Udah Oh, 900 iya. lebih ya. Iya. Dan ini baru hari keberapa gitu kan. Rencana insya Allah tanggal 4 ini saya akan mengantarkan Prof Kuat ini ke istana untuk menyerahkan ini sebagai penyerahan Jinos kepada Indonesia lah, kira-kira begitu ya. Ya, itu nanti akan lebih banyak lagi akan di apa namanya Produksi, oleh kemudian. Lembaga mana saja, kementerian, BUMN, rumah sakit, lembaga pendidikan, kemudian real estate, mall, Hotel. itu semua sudah, Yeah. hotel, Yeah. ya. Kemudian transportasi, ini tadi dengan KAI harus presentasi ya, karena untuk memastikan sedikit orang yang terkena COVID yang kemudian ada di kerumunan kan begitu. Ya kira-kira itu Mas Adit dan sahabat-sahabat UGM. Oke, baik. Terima kasih Prof Paripurna. Mungkin saya kembali lagi ke Prof Kuat nih. Banyak sekali screening COVID yang ada di Indonesia. Mungkin ada rapid antigen, ada rapid antibody, dan beberapa screening model lainnya. Seperti apa sih akurasi dari Jinos ini dibandingkan dengan alat diagnosis yang sudah ada sebelumnya, sebelum Jinos ini, Prof Kuat? Baik, begini Mas Adit dan sahabat UGM, bahwa gold standar yang kami pakai itu adalah PCR, sehingga kami acuannya ke PCR. Kami tidak menggunakan standar rapid test, baik itu antibody maupun antigen ya, yang sekarang sedang dipakai itu. Nah, sampai saat ini otak dari Jinos ini pada posisi kalau akurasi itu sekitar 92 sampai 94%, jadi itu bisa dirata-rata nanti ya. Kemudian yang penting ini sensitivitas itu antara 90 sampai 92% sensitivitas. Kemudian spesifisitas itu adalah mencapai 96% gitu. Nah itu apa maknanya gitu ya? Apa maknanya? Jadi kalau saya dari spesifisitas dulu yang 96%, itu maknanya adalah bahwa kalau Jinos itu mendeteksi negatif, itu hampir bisa dipastikan insya Allah memang negatif gitu ya. Jadi itu sangat cocok nanti kalau misalnya orang itu harus di screening di tes penggunaan PCR 1.000 orang, maka dengan Jinos ini maka terseleksi dulu yang negatif. Yang negatif nggak usah deteksi pakai PCR, kan murah sekali nanti jadinya. Ya. Kemudian yang positif, karena tadi sensitivitasnya itu antara 90 sampai 92%, maka masih ada perlu konfirmasi. Jadi kalau ada positif, nanti kita ulang lagi positif lagi, maka nanti harus ada konfirmasi kepada pengujian pakai PCR, gitu ya, pakai PCR. Sehingga kalau nanti PCR-nya negatif atau positif lah, nanti itu ikut yang PCR. Gitu. Jadi ini posisi alat itu seperti itu. Jadi memang kalau diibaratkan kita itu peperangan bisnis, dan saya yakin nanti itu akan ada yang apa namanya terpaksa harus tutup usahanya karena Jinos ini. Saya kira itu biasa saja dan kami akan kalau bisa bekerja sama begitu. Jadi intinya begitu Mas Adit kalau dalam membacanya begitu. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini saya mungkin cerita pengalaman waktu di Snatalis kemarin, saya juga salah satu yang menggunakan Jinos untuk screening masuk di ruangan. Ya, jadi memang alatnya simpel. Kita hanya meniupkan nafas kita 3 kali. Setelah itu alat akan membaca, begitu ya, Prof Kuat ya. Nah, ini mungkin ada sedikit apa ya istilahnya pertanyaan juga dari kawan UGM mungkin yang menyaksikan, karena bisa dikatakan kan alat ini digunakan berkali-kali. Jadi nafasnya kan masuk nafas saya, nafas misalnya Prof Paripurna misalnya. Nah, apakah ada kemungkinan transmisi virus gitu di dalam alat Jinos ini misalnya? Ya, ini concern kita dari awal Mas. Penggunaan Jinos ini tadinya kan kita meniru alat-alat lain yang ada, yaitu dihembuskan langsung ke alat gitu.
Kalau seperti itu nanti transmisi penularan COVID akan makin besar gitu. Maka kami akhirnya memisahkan antara sampel nafas dengan alat. Kalau dengan sampel nafas itu kan berarti orangnya tidak perlu harus kontak dengan alat gitu. Itulah yang menyebabkan kita sudah dari satu aspek itu sudah bisa memastikan tidak terjadi kontak antara alat dengan dengan seseorang yang dites. Kemudian yang kedua, di dalam cartridge Genus ini kita lengkapi dengan HEPA filter yang itu standar untuk memfilter virus. Sehingga kalau virus itu nanti termasuk ke dalam kantong nafas itu, maka ketika dihisap masuk ke ruang sensor ke dalam Genus, maka virus-virus itu akan terfilter dan insya Allah nanti keluar lagi, udara itu keluar lagi melalui keluaran dari Genus itu insya Allah sudah aman. Artinya tidak lagi ada paparan virus yang itu menyebabkan penularan lebih lanjut. Maka dari itu kami ingin memastikan bahwa operator alat ini adalah orang biasa, tidak harus nakes. Mengapa tidak harus nakes? Tenaga kesehatan itu sekarang bebannya luar biasa berat. Sehingga kalau masih kita bebani lagi dengan mengoperasikan Genus aja harus tenaga kesehatan, kasihan mereka. Apalagi nanti harus menggunakan APD lengkap. Jadi konsep kita dari awal dengan tim medis dari Dr. Dian dan timnya itu memang ingin menghadirkan alat yang tidak perlu tenaga kesehatan gitu. Sehingga termasuk juga interpretasinya kita titipkan ke dalam mesin Genus yaitu AI-nya itu. Jadi interpretasinya di sana. Nah, kalau nanti ingin membutuhkan, kalau nanti sudah masuk di ekosistem atau deteksi COVID, maka untuk formal misalnya bahwa seseorang itu bebas COVID, maka nanti dibutuhkan surat dokter. Nah, itu urusan berikutnya. Jadi kalau kami fokusnya sampai di situ, gitu ya, sampai mendeteksi apakah seseorang itu terinfeksi virus corona atau tidak, gitu. Saya kira itu Mas Adit dan sahabat UGM. Baik, terima kasih Prof. Kuat. Saya ingin beralih lagi ke Prof. Paripurna. Prof. Paripurna ini kan kita sudah mendapatkan izin edar nih dari Kementerian Kesehatan. Apa langkah yang akan dilakukan UGM selanjutnya? Mungkin untuk pemasarannya atau mungkin untuk distribusinya dan lain sebagainya. Monggo Prof. Paripurna. Ya, langkah kedua adalah pemasarannya. Pemasarannya memastikan bahwa alat ini bekerja baik, kemudian alat ini sedapat mungkin bermanfaat bagi orang banyak. Dan dengan demikian kami akan menggunakan prioritas-prioritas. Yang pertama adalah prioritas jumlah. Misalnya prioritas jumlah, tenaga kesehatan misalnya rumah sakit kita prioritaskan. Ya, kemudian prioritas yang mendorong industri gitu. Jadi pabrik-pabrik gitu ya. Itu kita prioritaskan. Kemudian prioritas yang mendorong aktivitas UMKM ya, golongan ekonomi lemah di pasar-pasar juga kami akan usahakan itu bisa digunakan. Kemudian juga prioritas untuk transportasi, ya, supaya mobilitas masyarakat menjadi tinggi. Dengan mobilitas yang tinggi itu diharapkan perputaran roda ekonomi bisa terbantu. Pada intinya kita ingin dua hal, masyarakat sehat, at the same time itu roda ekonomi berjalan, gitu. Sehingga pertumbuhan ekonomi makin lama makin bisa diperbaiki dengan lebih cepat. Gitu. Itu yang membuat Genus itu memiliki kontribusi besar. Terkait dengan mitra, Prof, apakah sudah ada mitra yang digandeng untuk produksi ataupun distribusi untuk Genus ini? Ada ya, ada. Kita sedang ada beberapa, cuman saya namanya lupa. Yang jelas ada, itu ada Kimia Farma, Mas. Kimia Farma, kemudian juga Indofarma, ya. Kita sedang menjajaki itu, juga ada beberapa yang sudah mengontak kami untuk menjadi distributor dari Genus ini. Kemudian kita juga sudah menyusun konsep bagaimana hubungan hukum dibangun antara UGM, dalam hal ini ada Swayasa, anak perusahaan UGM, dengan para distributornya. Gitu. Oke, baik. Prof. Kuat, ini ada pertanyaan dari kawan UGM yang sudah mengirimkan pertanyaannya di Instagram UGM. Izin bertanya, Prof, untuk uji Genus sudah sampai tahap berapa dan probandus yang digunakan sudah berapa orang? Nah ini juga terima kasih Mas Adit dan yang penanya tadi bahwa
kita mengikuti standar yang ada dalam metodologi riset ini. Jadi untuk genus ini telah diuji dengan subjek hampir mungkin sekitar 2.000 subjek pada waktu uji diagnostik, dan standarnya itu untuk uji diagnostik adalah sudah kami hitung juga dan sudah disetujui oleh Kemenkes, itu adalah 1.460 subjek. Tapi dalam perkembangannya ketika kita mengajukan izin edar, kemudian Kemenkes masih meragukan. Itu kan di rumah sakit, Pak, gitu. Bagaimana kalau ini orang bebas? Jadi di tempat bebas yang kita tuh nggak ada urusan lagi dengan orang yang sedang datang ke rumah sakit memang untuk uji COVID gitu. Sehingga waktu termasuk Mas Adit waktu di GSP, kemudian kita juga menerapkan di Pertamina dan sebagainya, itu kemudian data-data kita kolek dalam waktu 2 hari atau 3 hari ya, itu 500 data langsung terkumpul dengan sangat cepat, dan kami ajukan lagi ke Kemenkes. Akhirnya selang 2 hari atau 3 hari surat izin edar itu langsung keluar. Kira-kira seperti itu, Mas. Jadi banyak netizen tuh yang menanyakan begini, itu cocoknya harus kalau mau yakin itu harus diujikan terhadap 10.000 orang gitu loh. Itu namanya, mohon maaf, itu tidak belajar statistik gitu. Jadi sama. Ini nih banyak juga yang miring dan itu bisa langsung ke saya gitu. Jadi kita tunjukkan ini loh, perhitungan statistiknya itu nanti keterwakilan minimal itu akan seperti ini. Itu minimal kan, dan minimalnya tadi 1.460. Sehingga kalau kita dapatkan 2.000 ya udah bertambah lah gitu. Tidak harus 10.000 gitu. Karena kalau kita ngikuti pokoknya nggak jalan. Jadi memang harus ada ilmu statistiknya yang ada di situ. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan untuk Prof. Kuat ini. Kalau cara atau bagaimana sih memastikan tidak ada percampuran sampel satu dan sampel lainnya di dalam alat Genus ini? Mungkin tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan lagi, Prof. Baik, jadi sebetulnya begini, konsep yang metode pengujian seperti di Grasaba kemarin itu memang sangat baik menurut saya. Jadi orang yang mau dites itu tinggal diambil sampel napasnya, kemudian plastiknya dikasih nama sama nomor WA atau nomor telepon gitu ya, Mas Adit ya. Nomor WA waktu itu. Nomor WA, kemudian dikolek, kemudian tunggu sebentar. Kemarin itu hampir 150 kantong itu selesai dalam waktu 30 menit, sehingga sangat cepat itu mestinya dengan 5 mesin, sehingga tidak ada antrian sama sekali. Kemarin nggak ngantri juga ya. Dan memang kita masih pakai asumsi juga bahwa yang datang itu orang-orang sehat juga, dan betul memang kemarin itu hanya ditemukan 2 orang positif dan sudah dikonfirmasi juga, gitu ya. Sehingga ini pencampuran tadi sampel ya tadi, pencampuran sampel nafas orang satu dan yang lain sudah kita antisipasi dan kita hindari. Saya kira tidak terjadi. Oke, ya. Baik. Terima kasih. Nah, ada pertanyaan lagi, mungkin untuk pembersihan alat setiap berapa kali pakai atau berapa hari sekali atau berapa bulan sekali nih, Prof? Ya. Pembersihan dalam arti di dalam ruang sensor itu setiap selesai pasien orang satu dengan orang lain selalu dibersihkan. Bagaimana kita tahu itu sudah bersih? Maka dari itu kita membuat semacam algoritma. Pertama, setiap orang itu nanti akan kita buat baseline. Baseline itu semacam landasan gitu ya. Nah, ketika nanti kemudian sampel nafas tadi dihisap masuk ke dalam ruang sensor dalam Genus, maka kemudian respon sensor itu akan naik. Kemudian setelah itu dibersihkan itu berarti diganti dengan sampel udara sekitar, maka nanti akan kembali ke baseline. Itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar 60 detik. Jadi totalnya, Mas, yang kemarin saya set itu adalah 2 detik membuat baseline, 40 detik membuat sensing, 60 detik sebagai baseline. Jadi totalnya kira-kira benar ya, itu 42 tambah 60 ya. Jadi kira-kira hampir 2 menit ya, kira-kira ya. 102 ya. Jadi pembersihan itu setiap pasien, Mas, gitu. Setiap ganti pasien. Oke, baik. Terima kasih Prof. Kuat atas jawabannya. Saya ingin beralih ke Prof. Parip lagi. Banyak yang bertanya, ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat ini mulai kapan ini, Prof. Paripurna? Dan mungkin untuk termin pertama ini ada berapa banyak Genus yang akan diproduksi? Ya, lebih tahu nih. Jadi sebetulnya alatnya udah bisa digunakan gitu. Begitu jadi itu udah bisa digunakan. Nah,
Persoalannya karena izin edar juga baru keluar, maka kita hanya tersedia 100 200 Rob. ya, 100 ya, 100 100. ya. 100 ini. 100 pun itu sudah dipesan gitu. Itu habis. Jadi kita sekarang bekerja keras untuk menghasilkan 3.000 dalam bulan Januari ini gitu. Nah, Oke. ya, Baik. ya masyarakat kami mohon untuk bersabar, kami bekerja sangat keras untuk bisa menghasilkan. Baik. Terima kasih. Digunakan. Oke. Nah, ini ada warga Jogja juga ini yang mengharapkan bisa segera digunakan massal di Jogja ini, Prof. Ya. Paripurna, Ya. karena kasus di Jogja juga makin tinggi, butuh 3T dengan cepat pastinya. Mungkin Jinos bisa membantu begitu ya, Prof ya? Ya. Insya Allah bisa digunakan di Jogja ya, Prof, dalam waktu dekat ini ya? Oh ya, Jogja merupakan salah satu prioritas. DIY itu memesan 20 ya. 20 itu unit, pemerintah daerah ya. Belum lagi nanti mall, kemudian pasar. Saya juga mengusulkan kepada Prof Kuat ini untuk kita taruh satu di pasar ya, karena pasar ini tingkat kerumunannya kan tinggi sekali. At the same time dia merupakan sumber penggerak ekonomi masyarakat kan gitu. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita juga. Oke. Ini Prof Parip ini ternyata tidak hanya kawan UGM saja yang menyaksikan, tapi ternyata ada salah satu industri pangan juga yang ingin tertarik dengan Jinos. Boleh diinfokan untuk distributornya dan kira-kira bisa diorder mulai kapan untuk Jinosnya ini, untuk industri pangan dari penanya ini, Prof? Oke, jadi order bisa dimulai sekarang, gitu. Nanti kami sampaikan sudah ada webnya ya? Ada, saya buat share. Boleh ya? Saya tuliskan di share nanti di share aja di sini, Mas. Iya. Mungkin bisa dibacakan, Prof Kuat, bisa diinfokan ke kawan UGM? Ya, sebentar ini saya tarikan filenya. Nanti saya tempel aja di share atau nanti dibacakan oleh Mas Adit sebentar. Oke, siap. Terima kasih. Sembari Prof Kuat mungkin mencari website untuk bisa kawan UGM atau mungkin industri memesan alat Jinos untuk bisa screening COVID, saya ingin bertanya ke Prof Parip lagi nih. Mungkin harapannya untuk Indonesia saat ini dengan diterbitkannya izin edar dari Kemenkes untuk Jinos, harapannya mungkin apakah kita bisa lebih cepat lagi untuk 3T-nya atau seperti apa, Prof Paripurna? Ya, pada intinya kita tidak ingin ya dengan adanya pandemik ini kemudian kegiatan ekonomi berhenti. Struktur ekonomi kita kan kebanyakan digerakkan oleh ekonomi menengah dan ekonomi bawah, Mas. Gitu. Sehingga dan ini rentan gitu. Kalau mereka kemudian tidak boleh melakukan apa-apa, maka daya tahan mereka tidak panjang lah. Gitu. Kalau ekonomi yang tinggi, jumlah mereka sedikit ya, itu mereka masih bisa menggunakan tabungan. Tapi sebagian besar masyarakat kita itu menengah ke bawah. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita tetap dengan protokol kesehatan jalan. Kemudian yang kedua, deteksi dini terhadap orang yang terinfeksi. Orang yang sehat kemudian terinfeksi dan bisa diketemukan dalam stage, dalam tahap yang sangat awal. Maka mereka hanya, you positif nih, sekarang go home, kemudian isolasi diri. Selesai, Mas, gitu loh. Dan ini kemudian mengurangi beban rumah sakit, kemudian mengurangi jumlah penularan, dan seterusnya. Jinos itu sebetulnya fungsinya terutama dari situ. Selain screening tadi ya. Penggunaan PCR mahal, waktunya lama. Dengan Jinos murah, non-invasif, nggak dikorok-korok gitu kan. Nggak dikorok-korok, kemudian hasilnya cepat. Dan ini yang paling penting dibanding dengan PCR. Nanti Prof bisa menjelaskan, Jinos itu mampu mendeteksi lebih dini daripada PCR. Jadi gini, nanti dijelaskan sih Prof.
Jelasan orang hukum ini menjelaskan. Jadi kalau saya kena hari ini, saya baru saja bersentuhan, kemudian kena, kemudian 2 hari setelah hari ini, lusa, saya di screen pakai Ginos, maka Ginos bisa mendeteksi. Saya sehat, Ginos bisa mendeteksi. Kalau pada saat itu juga saya di PCR, satu, nunggu hasilnya masih 2-3 hari. Yang kedua, PCR pada waktu kita diambil, pada saat yang sama itu, belum menunjukkan positif. Itulah keistimewaan Ginos, Mas. Jadi kalau di media mengatakan, oh Ginos itu lebih rendah derajatnya daripada PCR. Itu terus terang saya membantah. Gitu. Karena apa? Karena Ginos memiliki spesifikasi yang tinggi, ya, meskipun partner dari Ginos itu adalah PCR. Gitu. Pada waktu Ginos meragukan, dites positif, oke, cek lagi, apakah betul dia positif? Mungkin ada udaranya, mungkin ada pengaruh bau lain, gitu kan? Cek, kemudian dia positif, maka udah PCR, gitu kan? Nah, setelah itu PCR akan mengatakan, dan kecenderungan besar PCR akan mengatakan positif. Sehingga kalau dia dites negatif, selesai, lewat dia. Gitu. Sehingga apa? PCR itu kan instrumennya, cairannya itu kan disubsidi, Mas. Subsidi pemerintah bisa berkurang, penggunaannya bisa diirit, waktu deteksinya bisa lebih cepat. So, Ginos ini luar biasa, Mas. Oleh karena itu, saya banggalah dengan Prof. Kuat dan kawan-kawan, Dr. Dian yang juga merupakan tim di sini dan dokter-dokter lainnya. Jadi seluruh tim Ginos ini semuanya dengan spirit yang dimiliki UGM, which is gotong royong sebagai nama sekalian, itu bisa menghasilkan inovasi yang luar biasa. Betul. Terima kasih Prof. Paripurna. Ini saya sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk itu soal harga. Saya bingung mau tanya ke Prof. Paripurna atau Prof. Kuat ini. Soal harga, Prof. Apa baik harga Ginosnya atau harga dari testingnya itu mungkin bisa dijelaskan siapa ini, Prof. Paripurna atau Prof. Kuat ini? Mungkin boleh lah saya. Prof. Kuat aja ya, Prof. Kuat. Ya. Kalau ini Mas, saya udah nulis di chat itu ya, nanti silahkan di-share aja. Jadi kalau ingin pemesanan dan sebagainya, karena ini kan produksi massal tuh, jadi produksi kita tuh tidak bisa satu persatu. Jadi kita tuh kalau membuat 10.000, membuat 5.000, 1.000, satu itu sama aja waktunya gitu loh. Cost-nya jadi semakin besar volume fabrikasinya, maka cost-nya semakin efisien. Jadi karena ada variabel cost yang bisa kita reduce gitu ya. Nah, saya sedikit menambahkan yang disampaikan oleh Prof. Arif tadi. Wah, luar biasa beliau ini cepat sekali adaptasinya untuk menjelaskan hasil ini. Teman-teman, Prof. Jadi gini, hasil kajian kita itu sebenarnya dan juga dari beberapa paper yang sudah dipublish itu memang PCR itu punya negatif palsu ya, atau false negatif itu untuk hari pertama, kedua, ketiga paparan. Itu baru nanti false negatifnya itu akan berkurang pada hari keempat gitu. Nah, sementara Ginos itu hari kedua, Prof, itu sebenarnya sudah bisa mendeteksi. Mengapa bisa begitu? Nah, begini, kata teman-teman dokter itu, dengan viral load yang masih sedikit, itu kemungkinan besar waktu swab itu belum dapat. Itu. Waktu di swab itu belum kena di situ, posisi virus itu. Sehingga kalau nanti di PCR, nggak kena gitu. Tetapi dalam kondisi viral load yang masih rendah pun, itu sudah terjadi reaksi metabolisme antara virus dengan sel-sel di dinding saluran nafas begitu. Itulah menghasilkan senyawa yang spesifik, yang itu adalah terkait dengan penanda bahwa dia adalah COVID atau bukan COVID dan sebagainya. Jadi ini yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Arif tadi luar biasa. Mungkin karena tiap hari ngikuti kami sehingga tidak lancar sebenarnya. Kemudian yang satu lagi ini menarik, Mas. Kami kan juga punya data ini, data waktu di ruang sakit, di ruang isolasi itu. Jadi ada orang sakit di ruang isolasi itu kan setiap hari kan dideteksi pakai Ginos orang-orang itu. Sampai dia sembuh. Ternyata kami ada data-data yang ini menarik sekali sedang kita analisis. Hasil Ginos sudah negatif, tapi PCR masih positif. Setelah dianalisis, ini baru pertengahan menganalisis ini,
itu ternyata ada kemungkinan besar karena PCR itu kan mendeteksi partikel virus ya, sehingga partikel virus yang tidak aktif pun itu terdeteksi ada virus. Maka nanti kalau dicek pakai PCR, pakai CT value yang nggak terlalu tinggi, masih terdeteksi, dianggap itu positif. Padahal kalau menurut Genus itu adalah virus yang sudah inaktif, yang tidak lagi menghasilkan senyawa baru gitu loh. Nah ini menarik, ini kalau kajian ini dilanjutkan ke depan itu luar biasa nanti. Mudah-mudahan begitu Mas. Kalau harga pengujian, mohon izin Prof. Farid, Ya, ini betul. sedikit apa namanya, jadi naluri peneliti itu begini Mas, saya sebenarnya tidak terlalu ingin masuk ke bisnis ya, karena itu nanti saya nggak kerja lagi di lab, itu kan sayang gitu. Tapi saya pengen belajar juga, ingin tahu bagaimana kawan-kawan di bisnis itu bekerja. Jadi hitung-hitungannya begini, biar tidak tidak saling tidak tahu gitu ya. Jadi kebutuhan setiap pengujian itu kan nanti variabelnya itu satu, kantong nafas. Ya, yang kedua adalah depresiasi alat. Yang ketiga itu adalah tadi kantong napas mestinya dengan HEPA filter tadi ya. Nah, HEPA filter itu bisa dipakai 100 kali pengetesan atau jadi baru diganti gitu loh. Jadi cukup irit juga dan harganya juga tidak mahal, harganya sekitar 20-an ribu lah. Jadi tidak mahal. Jadi kalau itu dibagi 100, berapa sih Mas? 20.000 dikali 100 itu 200 ya, 200 rupiah kan ya? Ya kan? 20.000 dibagi 100 kan cuma 200 rupiah. Terus depresiasi alat itu kira-kira itu hanya sekitar 600 rupiah. Sehingga kalau ditambah dengan plastik tadi yang kita sudah standarisasi, ya mudah-mudahan sih nggak tinggi. Cuma nanti kan ada cost yang lain, distribusi, penanganan, kemudian juga ada apa lagi ya, yang penanganan limbah juga, dan lain-lain, kemudian biaya atau cost untuk operator Genus. Nah, kemudian saya ditanya, Pak berapa itu? Ya kira-kira 15 sampai 25.000 rupiah gitu. Saya kira itu harga yang rasional untuk di masyarakat kita gitu. Saya kira itu Mas, kalau tentang harga. Kalau pesan ada di chat gitu. Oke, baik. Ya, ngomong-ngomong soal pesan Genus, kita sudah posting link ya di Instagram, silakan dicek di bawah dari video yang ada di Instagram, itu adalah link pemesanan dari Genus, silahkan bisa diklik di sana atau mungkin bisa di-type ulang. Bahkan di YouTube pun dan juga di Facebook dan juga di Twitter, kita sudah pasang juga link untuk pemesanan Genus Universitas Gadjah Mada. Baik, mungkin ini ada pertanyaan juga dari kawan UGM untuk Prof. Kuat ini. Untuk di mana posisi Genus dalam screening atau diagnostik pathway COVID setelah Genus positif atau negatif atau lanjutannya? Tadi sudah saya jelaskan ya, jadi posisi Genus itu saat ini adalah untuk screening cepat. Artinya apa? Kita tadi kan sudah menyampaikan bahwa spesifisitas kita 96-97% itu cukup baik untuk mengatakan bahwa udah kalau negatif ya negatif gitu. Tetapi yang tadi dengan sensitivitas sekitar 90 sampai 92% itu masih menandakan bahwa kalau dia positif dan sesuai SOP kita, maka nanti harus dikonfirmasi lagi dites pakai swab atau swab PCR gitu. Jadi posisi sekarang adalah sebagai screening cepat, bukan sebagai diagnostik. Seperti itu, Mas. Oke. Karena banyak yang pakai ini, mohon maaf. Jadi banyak yang sekarang itu sakit hati, soalnya kontak ke saya itu nggak terima kalau Genus itu menggantikan PCR gitu. Kira-kira itu mungkin ini jadi perhatian kita juga. Ngapain kita bela-belain PCR juga kan gitu? Apa urusan kita kan gitu. Jadi kira-kira itu seperti Prof. Arif sampaikan tadi itu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir ini untuk Prof. Kuat. Kalau ada artikel hasil penelitian dari Genus, apakah berkenan untuk di-share, Prof? Ya, terima kasih. Ini juga karena waktunya begitu kejar-kejaran. Minggu ini itu baru kita submit, Mas. Harusnya itu udah bulan Agustus kemarin udah kita submit, tapi mohon maklum Prof. Arif, jadi kami belum bisa duduk manis gitu untuk menulis manuskrip. Harapannya sudah ada 2 manuskrip yang nanti bisa kita publish. Yang paling siap itu nanti minggu ini, mohon doanya juga sudah kita
submit, mudah-mudahan sebulan 2 bulan kita sudah mendapatkan publish-nya walaupun mungkin masih dalam bentuk proofread atau apa gitu, mudah-mudahan ya. Karena kita punya kebiasaan juga publish di tempat yang sangat bagus reputasinya, tapi tidak lama gitu ya. Ada, kita itu tidak selalu paper yang dipublish dalam waktu lama itu baik, tidak selalu. Kita sudah punya pengalaman yang panjang lah gitu ya, sehingga mudah-mudahan segera nanti jawaban-jawaban yang terkait dengan isu-isu yang dikira tidak jelas dari Genus nanti terjawab di manuskrip gitu. Baik, terima kasih. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini Prof. Kuat akan mempublikasikan manuskripnya untuk bisa mendukung Genus ini ya Prof ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang masih istilahnya kurang tepat di luar sana bisa terjawab di manuskrip itu. Baik, terima kasih Prof. Kuat dan juga Prof. Paripurna atas diskusinya sore hari ini. Terima kasih sekali untuk kawan UGM juga yang sudah menyaksikan UGM Update sesi hari ini, Selasa 29 Desember 2020 tentang Genus. Ya, sekali lagi selamat Prof. Kuat untuk Genosnya sudah mendapatkan izin edar dari Kemenkes dan semoga tahun 2021 bisa masyarakat umum gunakan pastinya untuk bisa deteksi dini COVID ya. Baik. Terima kasih kawan UGM yang sudah menyaksikan. Sekali lagi, semoga kawan UGM semuanya sehat-sehat semuanya. Dan sekali lagi untuk kawan UGM yang mungkin mau memesan alat Genus, terutama untuk industri-industri terlebih dahulu ya. Kalau masyarakat umum belum bisa ini, Prof. Paripurna ya? Bisa. Oh bisa? Bisa. Tapi kami catat ya, nanti berdasarkan urutan itu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Bisa ya. Jadi silahkan. Bisa mengakses di link yang sudah kita tempel di Instagram, Facebook, YouTube maupun di Twitter Periscope. Silahkan bisa diakses di sana. Dan untuk harganya juga tadi sudah disampaikan oleh Prof. Kuat, sangat terjangkau sekali apabila kawan UGM ingin testing juga dengan alat Genus ini. Jadi harapannya semoga Genus ini bisa membantu penanganan COVID-19 di Indonesia pastinya ya. Satu hal ya, Mas Adit. Yes. Tadi harga yang disampaikan oleh Prof. Kuat itu baru harga kalau kita mau ngetes gitu ya. Tes ya. Kan harus beli device untuk meniupnya itu ya. Betul. Tapi harga mesinnya sendiri beda itu mungkin Prof. Kuat bisa menjelaskan satu. Iya. Kalau yang disepakati di di tim distributor Prof itu adalah 62,5. 62,5 Mas. Ya. Itu kalau dipotong dibagi menjadi per pengujian itu jatuhnya sekitar Rp600 Mas. Rp600 ya. Nah. Ya, oke. Itu ya. Jadi yang masih penasaran sama harganya tadi sudah dijawab oleh Prof. Kuat ya, dan harga testing juga sudah disampaikan juga oleh Prof. Kuat. Jadi silahkan linknya sudah kita taruh di kanal resmi Universitas Gadjah Mada baik di Instagram, YouTube, Twitter maupun di Facebook. Terima kasih sekali lagi Prof. Paripurna dan Prof. Kuat. Karena keterbatasan waktu kita juga harus mengakhiri UGM Update sesi hari ini. Sekali lagi terima kasih kawan UGM yang sudah menyaksikan. Kita berdoa semoga pandemi COVID segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan juga menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore kawan UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan UGM. Prof, terima kasih ya. Terima kasih Prof.